Assalamualaikum. Perkenalkan saya Fitra Mayasari, calon guru penggerak Angkatan 10. Dari SMP Negeri 2 Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke rumah Ibu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabina sain ala muribun yang wajib Yang ala sini kan ayu kau sini ada. Sini kau aja. Ayu kau ni. Awas. Bunda. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Lubuk, yang saya hormati Ibu-Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Lubuk, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tenaga administrasi sekolah yang sempat hadir pada acara Kombel SMP Negeri 2 Tanjung Lubuk dalam rangka penyampaian visi misi sekolah dan praktik baik penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif di sekolah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, susunan acara kegiatan kita hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Lubuk sekaligus diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Fitra Mayasari. Dilanjut 5. Tanya jawab dan lain-lain. 6. Doa. 7. Penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ibu Iis Sahriani SPD. Pada Ibu disilakan. Indonesia Raya. Tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia bangsa, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan secara berikutnya yaitu diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Fitra Mayasari MPD. Pada Ibu kami silakan. Menghasilkan siswa lulusan yang cerdas di Indonesia. Kegerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih untuk Bapak Ibu guru di sini, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum, serta staf tata usaha karena telah meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan diseminasi atau pengimbasan. Jadi ini salah satu kegiatan saya di kegiatan program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Jadi kami di kegiatan program guru penggerak ini ada beberapa modul, ada 4 modul, di mana satu modul itu terdiri dari bagian-bagiannya lagi, dan ini di tahap akhir modul 1. Jadi di setiap modul itu kami membuat beberapa aksi nyata, dan ini salah satunya, yaitu penyebaran atau pengimbasan materi tentang budaya positif. Oke, sebelumnya selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, kita berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif? Belum. Budaya yang terbayang dari budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Baik, positif kan? Ya. Jadi, kalau menurut sebelumnya kita ada pertanyaan pemantik dulu. Jadi itu jawab aja setuju atau tidak setuju, tidak ada nilai benar atau salah, ini hanya pemahaman kita selama ini. Yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bisa. Yang setuju boleh angkat tangan. Ya, tidak setuju? Tidak setuju tidak ada. Namanya abstain. Oke, yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bisa. Ada yang tidak setuju? Ada. Yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi kepada setiap murid yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman murid. Ada yang tidak setuju? Ada yang ragu-ragu? Ada ragu-ragu itu yang nomor 4. Jadi pemahaman kita selama ini seperti itu ternyata. Nanti setelah pemaparan materi, kita lihat apakah ada berbeda dengan pemahaman kita sebelum tadi ya. Nah, budaya positif. Budaya positif itu menurut pendapat para ahli, setelah saya simpulkan, itu artinya perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi hasil dari kebiasaan disiplin anak-anak itu dalam mencapai nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di mana nilai-nilai keyakinan universal itu artinya nilai-nilai kebajikan yang sudah umum, sudah mendunia. Kalau di Indonesia yang sedang marak saat ini profil pelajar baca sila ada 6 ya. Nanti itu disesuaikan dengan visi misi kita. Jadi visi misi kita itu istilahnya mengarah ke profil pelajar Pancasila nantinya. Kan tadi kan ada ketuhanan yang Maha Esa itu masuk. Nah, inti materi dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dari ketiga judul ini yang masih asing bahkan belum pernah dengar itu yang mana? Segitiga restitusi. Aku pikir tadi nomor 3. Segitiga restitusi. Segitiganya sering restitusinya ya. Sama, saya juga baru dengar itu ketika memasuki di akhir modul saya. Padahal sebenarnya saya yakin kalau untuk guru BK dan wakil kesiswaan atau wali kelas itu sudah pernah melakukannya. Mungkin tidak terlalu spesifik dengan langkah-langkah yang akan saya jelaskan nanti, tapi itu sudah mengarah ke segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Perubahan paradigma belajar ini berhubungan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru itu artinya pandangan baru tentang pendidikan kita sekarang. Makanya adalah keluarlah kurikulum merdeka. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru, kurikulum merdeka itu memastikan praktik pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Bahkan Ki Hajar Dewantara, itu Bapak Pendidikan, itu mengungkapkan istilah pembelajaran berpihak pada murid, pembelajaran menghamba pada murid. Itu kami
kemarin agak shock dengan kata-kata menghamba pada murid. Tapi ternyata di sana bukannya kita menghamba pada murid dalam arti berhala, tapi kita melihat siswa ini maunya bakatnya di mana. Jadi kita lebih memprioritaskan siswa itu ya arahkan sesuai dengan bakat mereka, bukan maunya kita sebagai guru. Jadi nanti ada istilahnya kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan lingkungan sosial anak-anak di Komering, itu pasti berbeda dengan anak-anak di Palembang. Kodrat zaman juga mungkin di Palembang sudah maju teknologinya, anak-anak sudah bisa menggunakan HP-nya masing-masing untuk istilahnya absen atau mengerjakan tugas. Kalau di kita belum sampai tahap situ. Jadi kodratnya itu sesuai dengan lingkungan sekolah. Dan ujung-ujungnya lagi yang tadi pembelajaran paradigma baru itu, ujung dari pembelajaran itu membentuk siswa yang berprofilkan pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir kita itu siswa berprofilkan pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah sudah kita lakukan di sekolah kita. Kita ada zuhur bersama, ada baca yasin. Kemudian berkebinekaan global, itu berhubungan dengan nasionalisme, mana kita merayakan hari-hari besar nasional, lalu kita mengadakan lomba 17 Agustusan. Bergotong royong, itu jiwa sosial mereka. Kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, biar tidak bosan kita bermain sebentar. Kita akan melakukan permainan cobalah buka. Jadi bersebelahan, ada contoh berbelakangan. Jadi Anda adalah si A, yang satunya rekan Anda adalah si B. Kepalkan tangan Anda, coba kepalkan tangan Anda kuat-kuat. Salah satunya aja ya, kalau di Tina sama Ibu kan di Tina misalnya yang kepalkan. Tahu banyak, aku nulis. Bayangkan di dalam kepala kalian itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Terserah lah, boleh duit, boleh apa, kunci mobil. Nah, teman sebelah kalian itu mencoba membuka kepala tangan kalian. Kurang naik dek kameranya. Buka dan dipencet. Kurang naik kameranya. Silakan berbagai cara, boleh membujuk, misalnya aku kasih 100 buka ya, gitu. Atau kalian marah-marahin, boleh. Pokoknya usahakan tangannya terbuka. Saya kasih waktu 10 detik. Oh, Tina, buka topeng kuku aja. Susah. Buka, terbuka. Ada yang terbuka? Ada, terbuka. Ada yang terbuka? Sudah terbuka. Nah, yang terbuka kalau boleh saya tahu, kira-kira kenapa tangannya dibuka? Alasannya kenapa? Geli. Sakit. Mas, terbuka apa tidak? Ini karena geli, aku geli tiki. Jadi Iya. ada apa istilahnya itu rangsangan dari luar, makanya dia terbuka. Tapi kalau kita tetapkan tidak terbuka bisa nggak? Bisa kan? Walaupun orang mau berbuat apa, mau dipukul kayak mau apa, akan terbuka. Ya kan? Jadi yang memutuskan untuk membuka tidak membuka itu siapa? Yang menggenggam. Iya, yang punya tangan kan. Jadi itu kontrol diri itu balik kepada kita. Nah, jadi sesungguhnya Bertahan hidup. Jadi Aku bilang sesungguhnya nulis, apa dia kontrol kontrol? kontrol ya, nggak terbalik ya, bilangnya benar ya. Kontrol. Kontrol tangan itu kita yang memegang. Jadi semua itu bergantung pada diri kita sesuai dengan kebutuhan dasar masing-masing kita. Jadi di sana ada kalimat kebutuhan dasar. Nah, jadi menurut ahli masalah Ibu Gosen, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Kalau masih ingat kemarin Fitra sempat membagikan link kuesioner. Nah, itu juga Fitra bagikan terhadap siswa kelas 9. Link kuesioner itu untuk melihat dominan kita itu sebenarnya kebutuhan dasar kita apa. Jadi kita itu, manusia itu ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, dia itu gak akan buat masalah.
dia itu akan termotivasi untuk lebih baik. Misalnya anak baik, anak unggulan yang sering kita lihat, itu kebutuhan dasarnya terpenuhi. Anak bermasalah, itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kalau berdasarkan kuesioner saya itu, di siswa, saya mendapatkan mereka itu dominan kebutuhan dasar mereka kesenangan dan rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi anak-anak kelas 9 itu, entah mereka jujur atau tidak, tapi yang mengisi dominannya mereka itu ingin diberi kesenangan, ingin disayangi, ingin diterima. Makanya dengan kita mengetahui kebutuhan dasar anak-anak, kita bisa memilih model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Mereka senangnya kesenangan, berarti kita gunakan metode permainan. Tapi jangan tiap hari bermain, nanti ujung-ujungnya main terus gak masuk materi kan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, berarti kita dengan anak-anak mungkin lebih perhatian daripada anak sendiri. Anak orang dilihat, kamu kenapa bajunya nggak seragam? Kamu udah makan belum? Anak sendiri nggak tahu udah makan apa belum di rumah kan? Ini memang harus seperti itu. Ya, untuk guru-guru, aku agak lupa. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya itu dominannya dikasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika saya merasa kurang disayangi, saya mulai bertingkah nanti di rumah. Entah kurang perhatian sama suami, maka saya bertingkah. Tapi ketika kebutuhan dasar saya terpenuhi, saya melayaninya dengan full service gitu. Jadi kebutuhan dasar itu istilahnya mempengaruhi kontrol kita. Ketika kebutuhan dasar kita terpenuhi kelima-limanya, tapi ada yang dominan setiap manusia, maka kita bisa dikontrol. Kita membuka diri kita untuk dikontrol. Tapi kita yang memutuskan ya, balik-balik. Nah, lalu kembali ke disiplin positif. Jadi budaya positif tadi itu adalah kebiasaan disiplin positif yang sudah berlangsung terus-menerus hingga akhirnya membudaya. Jadi kita bangun dulu disiplin positif di lingkungan sekolah, baru kita bisa membuat budaya positif. Karena harapannya nanti kan dengan budaya positif kita nyaman bekerja, anak-anak nyaman ke sekolah. Kita bersemangat datang ke sekolah dari rumah, anak-anak juga begitu. Ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemerdekaan ini tidak lepas dari kata perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini salah satu lagi tokoh pendidikan yang cukup digunakan di kurikulum Merdeka itu Diana Moser. Dia juga mengatakan disiplin itu bahasa Latinnya disiplina, artinya belajar. Berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid pengikut. Jadi murid itu paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau istilahnya di sini peraturan sekolah, sehingga motivasi yang terbangun itu intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dalam diri sendiri bukan dari luar. Jadi kalau kontrol tadi ya kita yang mutusin, bukan karena kita dicaci, bukan karena kita dibujuk kita membuka tangan. Jadi harus dari diri. Nah, kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini yaitu tadi nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Kalau di Indonesia, profil pelajar Pancasila. Nah, motivasi perilaku manusia. Sebelum masuk ke materi, kita boleh renungkan dulu. Saya, Bapak Ibu, seorang guru, itu hadir mengajar di kelas tepat waktu, itu motivasinya apa? Yang pertama, apa kita tidak ingin ditegur oleh atasan, tidak ingin dicatat, tidak ingin mendapat hukuman? Atau yang kedua, ingin mendapatkan pujian, penghargaan? Atau yang ketiga, karena memang kita orangnya menghargai waktu, itu memang nilai diri kita. Nah, orang lebih dari satu, misalnya memang itu diri kita, tapi ya kita nggak mau dihukum. Siapa yang mau dihukum? Ya kan? Semua ya. Nah, jadi bisa dua-duanya, bisa ketiga-tiganya, atau bisa salah satunya. Ini hanya untuk pemahaman kita, karena ini akan masuk ke materi selanjutnya.
Jadi yang mendasari motivasi perilaku manusia itu menurut Diana Gonzalez itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kalau siswa kita itu lebih ke arah mana motivasi mereka? Nomor 1 itu. Nah, kebanyakan dominannya ke 1 ya. Tapi ke yang nomor 2 atau 3 mungkin ada juga. Walau mungkin tidak banyak. Lihat dulu, Bu. Ya, bentar ya. Dah, aja lah. Di sini kami juga pernah diberikan suatu istilah, penghargaan itu sebenarnya adalah suatu hukuman. Saya juga bingung itu waktu pertama mendengar, kok gitu? Yang namanya penghargaan siapa sih yang gak suka kan? Ternyata setelah ditelaah, dia seperti ini. Anak juara 1 itu diberi penghargaan, anak juara 2 tidak. Nah, sebenarnya kita tuh sedang menghukum anak yang juara 2 tadi. Dia merasa menjadi rendah diri. Mungkin nilainya hanya selisih 2 atau 3 sebenarnya. Padahal niat kita tadi biar yang lain termotivasi untuk menjadi juara 1. Yang juara 2 tadi mungkin karena dia merasa, sudahlah aku udah salah belajar. Mungkin gimana kan? Di situ lah penghargaan itu menjadi hukuman. Atau di kelas kita biasa memberikan reward sama anak, misalnya siapa yang maju ke depan dapat 20.000. Setiap hari seperti itu. Nah, pada hari itu kita nggak bawa uang, kita nggak ngasih mereka hadiah reward. Di situ anak-anak akan berpikir, sudahlah bisa maju, ngapain maju. Nah, jadi kan mereka tergantung dengan itu tuh menjadi hukuman untuk mereka. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Dia lagi sehingga pada pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar. Biasanya ada seperti itu. Iya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva itu jadi gugup. Gugup dia. Ke depan, gagap, cara kayak yang ini. Teman sekelas tadi pasti tertawa. Jarang gak tertawa kan anak-anak kalau lihat temannya salah. Nah, Pak Seno membiarkan, dia tidak mendiamkan teman-temannya tadi atau bagaimana dengan si Ipa. Malah dia nyuruh Ipa untuk berdiri di depan kelas sambil marah menunjuk hidung si Ipa. Marah menunjuk kayak gitu. Nah, anak-anaknya itu tertawa melihat si Ipa kena marah. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak mencerminkan seorang guru ya Pak? Bu. Nah, lalu menurut kalian itu sebuah hukuman atau konsekuensi yang perlakuan Pak Seno terhadap Ipa tadi? Siksaan itu beras. Bikin malu itu. Hukuman ya? Rendahkan diri si Ipa. Iya, merendahkan diri Ipa. Nah, jadi ada istilah hukuman, ada konsekuensi. Nah, disinilah masuk istilah restitusi tadi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang dia marah-marah sama Ipa itu kan tidak direncanakan oleh Pak Seno. Dan itu bersifat satu arah. Si Ipa tidak ditanyai, kamu nanti dimarahi ya kalau nggak bisa maju, kan tidak. Jadi langsung tindakan inisiatif Pak Seno untuk marah-marah. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan kalau konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati. Misalnya perjanjian kita, misalnya anak kalau sudah 3 kali nggak masuk, panggilan orang tua, misalnya kayak itu. Atau membersihkan apa kan? Diberikan berdasarkan suatu data karena sudah dicatat, itu konsekuensi. Lalu yang terakhir itulah muncul istilah restitusi. Restitusi ini pendekatan disiplin di kurikulum Merdeka. Karena hukuman dan konsekuensi itu dianggap membuat identitas siswa gagal, tidak menumbuhkan kesadaran siswa akan kesalahannya itu apa. Jadi restitusi itu sebuah pendekatan yang bertujuan membentuk karakter siswa dengan cara memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berlaku untuk menyenangkan orang lain. Nah, sebelum masuk ke materi restitusi, di kurikulum Merdeka ini juga paradigma baru ini kita ada yang namanya keyakinan kelas.
Pernah dengar? Pernah. Hari ini? Apa kemarin? Dari kemarin. Kesepakatan. Baru. Kesepakatan kelas. Tapi kalau peraturan kelas, Ibu Bapak Ibu pasti punya peraturan kelas masing-masing kan? Kayak Alex misalnya, kalau udah pakai baju olahraga nggak boleh ikut olahraga, itu kan peraturan, ya? Nah, tapi mengapa di umur dia nggak pakai peraturan kelas, dia lebih memilih keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu bisa juga. Jadi keyakinan kelas ini dianggap memiliki keunggulan karena yang pertama berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu didiskusikan, disepakati oleh wali kelas atau guru mapel dengan siswa yang diajarnya, dan biasanya itu terjadi di awal tahun ajaran. Kemudian dia nggak banyak, paling hanya 4 sampai 8 aturan untuk setiap kelas. Jadi nggak boleh banyak-banyak karena anak harus ingat, ya. Kemudian tidak boleh menggunakan kalimat negatif, jadi gunakan kalimat positif seperti saling menghormati, berjalan jika berada di lorong keras. Jadi kalimat yang seperti dilarang datang terlambat itu tidak boleh, jadi diganti dengan hadir tepat waktu di kelas. Dilarang mengganggu teman, diganti saling menghormati sesama teman dan guru. Karena kalimat negatif itu membuat tidak menumbuhkan motivasi siswa untuk meyakini nilai-nilai kebajikan tadi. Kesepakatan ini boleh diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan perjalanan kita. Jadi kalau di awal kita membuat, ternyata pas di tengah jalan, ada yang perlu diubah atau perlu ditambah, itu boleh. Yang penting kesepakatan kita dengan siswa. Jadi itulah mengapa keyakinan kelas memiliki keunggulan dibandingkan peraturan kelas. Karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai universal, memotivasi perilaku intrinsik, dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan berdaya tahan. Ini ada contoh keyakinan sekolah. Jadi biasanya keyakinan kelas itu berdasarkan dari keyakinan sekolah. Jadi kalau keyakinan sekolah yang membuat kita, guru, kepala sekolah, komite, jadi kita buat dulu keyakinan sekolah. Itu biasanya merujuk dari misi. Lalu ini keyakinan kelas. Contoh yang saya buat di kelas 91, tapi anak-anaknya sudah keluar juga. Nah, jadi anak-anak itu sendiri kita kasih dulu arahan. Jadi anak-anak sendiri yang kira-kira keyakinan kelas kita apa, anak-anak, kesepakatan kita apa. Nah, suruh mereka mengarang di kertas, lalu kita tempelkan, nanti baru kita pilih-pilih dan disesuaikan. Ya. Nah, setelah keyakinan kelas tadi terbentuk, pembelajaran sudah berjalan. Nah, posisi kontrol guru ini di mana? Jadi guru setelah membuat keyakinan kelas mau diapain kalau siswa ada yang bermasalah? Nah, menurut ini ahli pendidikan lagi itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kata-katanya itu sudah terbayang kan posisi kontrolnya seperti apa. Biar lebih tergambarkan lagi, mari kita menonton video dulu sebentar. Nah, si Alek itu terlambat. Alek itu terlambat itu nah. Tahu ketemu itu. Nalan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Pagi Bu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Masih jauh. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Nah, dalam bot. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Cek dulu Hayati. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ceman. Nah, si Naren dulu dia. Naren yang si Naren. Kalau tidak si Naren jahat. Naren, Nah. Aduh. Sakit mawar bukan. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Ya sayang. Ya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak lambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Umar Toib. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Anak si Top. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar guna untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ilmu mengingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hei, Umar. Jangan betul. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita? Ade. Berapa kita harus Ada masuk Nur sekolah? Alif anak siapa? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau menggunakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baik, alasan kamu. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Baliknya jantungan aku kalau kembali ke kelas ini belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Tadi contohnya 5 posisi kontrol guru tadi kan, ada yang penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Kita mungkin pernah menjalankan 5-5-nya, atau mungkin hanya yang pertama atau hanya yang ketiga, tapi kita pasti pernah menjalankan posisi ini. Jadi kalau menurut Bapak Ibu sebenarnya yang lebih baik, bukan yang lain tidak baik, tapi lebih baik itu sebenarnya di posisi yang mana? Manajer. Tapi kalau untuk yang misalnya, kalau untuk istilahnya pengaruh motivasi dari siswanya, itu kalau yang penghukum sama merasa bersalah itu motivasinya dari luar apa dari dalam? Anak itu nanti. Dari dalam. Ayo, penghukum, pemberasa bersalah itu motivasinya intrinsik apa ekstrinsik? dari dalam. Kalau intrinsik itu berarti kesadaran diri. Penghukum sama pemberasa bersalah. Jadi nanti dibedakan 3, ada nah kan penghukum, pemberasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Anak itu berarti bersedia mematuhi peraturan karena dia apa? Takut menghindari hukuman. Berarti itu faktor dari luar.
ekstrinsik. Pembuat rasa bersalah juga sama, karena dia tidak mau gurunya disalahkan, dia tidak mau disalahkan gurunya. Nah, kalau teman pengantar manajer itu bisa ke ekstrinsik intrinsik dari dalam. Nah, jadi ini penjelasan yang posisi tadi. Jadi kalau guru penghukum, tindakannya itu memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Kalau pembuat rasa bersalah, dia mendiamkan, menceramahi atau membuat rasa bersalah. Teman membuat pemakluman. Itu malah sebenarnya berbahaya kalau teman, karena nanti bisa ujung-ujungnya siswa malah tidak menghormati guru nantinya, ya kan? Kalau pengontrol itu dia berdasarkan catatan, sama kayak konsekuensi tadi hukumannya. Yang kelima, manajer bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, contoh kata-katanya kalau penghukum, kalau kamu begini-begini, maka bapak ibu akan begini-begini kalau menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, tadi kita menunjukkan kita kecewa sama dia, orang tua kamu pasti sedih kalau lihat kamu seperti ini. Jadi menumbuhkan rasa bersalah pada siswa tadi. Kalau teman, tadi lakukan demi bapak ibu, kayak kita sama temannya. Pengontrol itu dia akan menunjukkan kepada aturan, jadi kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Kalau manajer, apa sebenarnya harapanmu? Jadi dia itu mengatasi permasalahan yang tadi, apa jadi yang mau kamu lakukan. Akibat, kalau menghukum, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Jadi yang penting kerjakan, dapat dihukum, itu siswa nanti mikirnya. Murid merasa murid bodoh atau nakal, jadi dia lebih ke kecil hati, minder kayak itu. Teman merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya, maka dia akan mengulangi kesalahan tadi. Nah ya, ujung-ujungnya nanti yang kurang ajar. Memang satu sisi ada siswa yang sebenarnya karena teman dia jadi lebih baik, tapi ada juga siswa justru malah kurang ajar. Kalau pengontrol, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi dia bertanya, hukuman ini apa sih, katanya itu, apa manfaatnya untuk dia hukuman tadi. Kalau manajer, dia berpikir sendiri, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki. Jadi ketika kita ketemu siswa mungkin yang bingung harus ngapain, kita arahkan. Dulu pernah ada kasus seperti ini, siswanya gini. Nah, jadi dia terilhami, oh berarti kayak yang sinare tadi kan, saya harus menyetel jam alarm. Kalau seandainya saya tetap lupa, ada ibu, ada kakak saya yang mengingatkan, Bu. Nah, jadi dia sendiri yang memunculkan istilahnya tuh inisiatif menyelesaikan masalah tadi. Pola perilaku untuk penghukum, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi dia mungkin sudah bosan dihukum, ujung-ujungnya memberontak. Pembuat rasa bersalah ya tadi, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Teman itu menjadi lemah dan tergantung. Jadi siswa itu tergantung sama kita. Jadi ketika dia bermasalah sama guru lain, dia mengharapkan kita yang membantu dia menyelesaikan. Pengontrol, jadi orientasinya pada ganjaran dan hadiah. Konsekuensi tadi. Jadi kalau dia berbuat sesuatu aturan, dia tidak ada hukuman atau nanti sedikit dapat hadiah. Manajer disiplin dari dalam diri. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri untuk berdisiplin positif. Motivasinya, penghukum pembuat rasa bersalah ekstrinsik, teman juga ekstrinsik. Pengontrol manajer itu intrinsik. Nah, kita kembali ke restitusi. Jadi dari kelima tadi yang paling baik itu posisi manajer. Nah, posisi manajer ini pendekatan disiplinnya bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Seperti kata Ibu Anissa tadi, dia pernah melakukan kegiatan restitusi yang tadi yang terakhir pada siswanya. Nah, mungkin saat itu Ibu Anissa tidak tahu itu restitusi. Mungkin kita hanya sekedar berpikir itu hanya sekedar kayak bimbingan konseling, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita tidak berpatokan atau fokus pada kesalahan anak. Jadi kita berfokus, anak ini kenapa salah? Apa yang mendasarinya? Apa kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi? Lalu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita melihat karakter siswanya bukan tindakannya.
Terus bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi dia menyadari apa kesalahannya sehingga tidak akan mengulanginya lagi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini contoh kasus murid terlambat kayak tadi. Kalau dia bersifat hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, salah satunya misalnya. Apalagi kalau biasanya ada murid terlambat, Bapak Ibu diapain? Ya, bersihkan kelas. Marah-marah yang pasti kan awalnya dimarahin dulu. Atau mungkin ada yang pernah menulis, saya tidak akan tambah lagi sebanyak 100 kali. Kalau saya ini pernah dulu ketika anak mencontek, ketahuan saya suruh dia menulis, saya tidak akan mencontek terus sampai 100 buku. Kalau saya pikir-pikir sekarang, ya benar, apa sih manfaatnya? Nambah bagus juga enggak tulisan dia kan? Nambah bawah tambah jelek malah. Ujung-ujung kertasnya bisa nanti sudah tulis mau diapain? Nggak mungkin disimpan, pasti dibuang. Kalau anak melihat itu dibuang pasti dapat, saya capek, nulis dibuang kan? Gitu. Nah, kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi yang dihormati murid itu peraturan, bukan dirinya. Jadi kalau restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Makanya di sini penting untuk kita setiap awal tahun ajaran hendaknya mulai dari keyakinan kelas. Mungkin kalau untuk guru mapel terlalu banyak kelas, mungkin mulailah dari wali kelas. Jadi wali kelas dulu dengan siswanya di minggu-minggu awal kita membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu setelah disepakati, nanti kita cetak atau cetak pakai poster. Boleh nanti di print, nanti saya bantu. Atau boleh juga nanti berupa karton. Sekreatif anak-anak, terserah. Karena dengan keyakinan kelas itu baru kita bisa melangkah ke segitiga restitusi. Jadi anak berpatokan dengan segitiga restitusi. Kita juga bertindak berdasarkan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Bentuknya segitiga. Ada dia segitiga. Jadi kurang lebih itu ada 3 sebenarnya kegiatan di segitiga restitusi. Yang pertama yang bawah, yang di bawah menstabilkan identitas. Jadi fondasi dasarnya stabilkan dulu identitas siswa. Kita bisa berkata setiap orang pernah melakukan kesalahan, misalnya kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Atau kalau itu 2 anak yang berkelahi, bisa kita bilang ibu nggak nyari siapa yang salah. Jadi silakan ceritakan dulu bagaimana ini. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Validasi. Jadi siswa menyadari tindakan salah dia itu apa, dan kita memvalidasinya. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang tadi, apakah tindakan dia sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Dan kalau dia bilang tidak sesuai, Bu, jadi bagaimana? Bagaimana biar kamu bisa memperbaiki kesalahan? Ini sama, ada video juga biar kita bisa melihat contoh langsung penerapan segitiga restitusi. Sambil menonton, silakan sambil makan. Sambil minum, ya. Makan yang ada makanan. Ada lagi nanti kita bisa. Iya, yuk. Siang sana. Siang Pak. Siang sana atau sana? Sarah. Enggak, Itu Sarah. drama. Kesel Sarah Pak, boleh kesel nggak? banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Walaupun kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Ali. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Silah dulu bapaknya nah ini wala profesor beri sampai mendalam Oh ya Allah. Nah, pasti pernah pasti Bapak Ibu melakukan hal yang seperti itu ketika menghadapi anak perwalian atau anak pada saat mengajar itu bermasalah. Ya, biasanya lebih ke perwalian. Atau kalau seandainya itu terjadi di jam mengajar, bisa ke guru mapel dulu. Nah, jadi tahapan pertama tadi apa? Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita memulai dengan pertanyaan atau pernyataan yang tidak menghakimi. Jadi dengan wajah yang ekspresinya netral, nggak marah atau gimana. Jadi datar aja. Kita bisa, ini contoh beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menunjukkan bahwasannya kesalahan itu wajar dilakukan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tambah panas dulu. Jadi itu beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan pada tahap menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Membekali diri dengan pengetahuan bahwa setiap tindakan manusia itu memiliki motif pemenuhan. Jadi siswa itu membuat masalah karena kebutuhan dasar dia tadi yang 5 tadi tidak terpenuhi. Misalnya tadi kebutuhan dasar tadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan rasa berkuasa. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan pada tahapan ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kita bertanya itu, anak akan mengatakan mengapa dia melakukan itu. Nah, di situ kita bisa lihat kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan pada tahap validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir, setelah anak menyadari kesalahannya dan alasan mengapa dia melakukan itu, baru kita menanyakan keyakinan. Guru dan siswa diarahkan agar merumuskan bersama nilai keyakinan bersama. Jadi dia diingatkan lagi dengan keyakinan kelasnya tadi, apa yang sudah dia langgar, keyakinan kelas mana yang
sudah dia langgar tadi. Nah, sehingga identitas siswa itu bisa dipulihkan dan tindakan yang salah tadi telah ditelurusi motifnya. Jadi menekanannya bukan dia salah, tapi bagaimana cara mencari solusinya. Pertanyaan yang bisa kita gunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi itu beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan. Habis. Jadi sebenarnya budaya positif ini sendiri itu mulainya dari pertama itu adalah kita mengetahui dulu apa kebutuhan dasar anak didik kita. Setelah kita tahu kebutuhan dasarnya apa, kita bisa menerapkan pembelajaran paradigma baru tadi seperti apa ya. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, minat bakat siswa, kodrat alam, kodrat zaman. Itu istilah-istilah di pembelajaran paradigma baru. Setelah kita tahu, kita buat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas tadi diharapkan anak itu tumbuh disiplin positifnya. Jadi dengan kebiasaan disiplin positif akan terciptalah budaya positif di sekolah. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu nggak sebentar, butuh waktu proses yang panjang. Mungkin bisa bertahun, bisa 5 tahun, atau mungkin ya sepanjang perjalanan kita. Tapi itu juga tidak bisa tercipta dengan usaha saya sendiri. Karena di tugas mata pelajaran kegiatan saya, maka saya sendiri yang berangkat. Tidak bisa, atau saya dengan bapak saja, atau koordinator KBM saja, atau guru piket, wakil kesiswaan saja. Tidak bisa. Jadi harus kita semua. Mau itu staf TU, mau bapak ibu guru, kita saling bergandengan tangan, saling berkolaborasi, bekerja sama, mendukung. Jadi ketika ada siswa yang salah, kita jangan menyalahkan teman kita di depan siswa, tapi kita cari tahu dulu situasinya seperti apa. Karena dengan kita saling kita satu orang, satu tujuan, maka kita bisa mencapai visi misi sekolah kita tadi apa. Oke, saya rasa cukup untuk pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Fitra. Untuk Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif atau diseminasi. Nah, ya. Jadi hari ini kita sudah bisa tahu apa itu diseminasi budaya positif. Silakan. Berarti situasional yang dulu dalam waktu panjang. Apa minat? Pernah kan kita ngisi situasional dulu dalam waktu singkat 2-3 tahun panjang. Berarti jawabannya panjang. Karena prosesnya panjang. Iya, pasti banyak yang harus terbiasa dulu. Kalau jadi budaya 2 tahun. Iya, rata-rata nomor 2 isinya kemarin itu olehnya. Berarti banyak yang makanya sedang-sedang saja. Iya. Makanya sedang-sedang saja kemarin. Jadi pilihannya kemarin sedang saja. sedang setahun ya. Tahun 2 tahun. Jangka panjang. Berarti setahun 2 tahun kakak ada jangka panjang. Kita misi misioner itu baru pelatihan. ya jadi ada prosesnya. Jadi selama 2 tahun prosesnya. Iya, ternyata kalau yang kita tadi proses panjang. Iya. Ya kadang Belajar lagi pada mungkin ya karena tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 12. Kita lanjut dengan doa kepada Bapak Ustadz Tabrani SPD. terhadir jalan TU Mohon doa. Salah juga yuk. Ya, di depan mulai duduk. Duduk be. Nah, sakit keting. Di sini. tangan dibagus di sini Pendek doa kita pulang kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yatini amma wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu yang bagi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammad ila bitanahlu bil qad wa tankaru bil qawati bil hawaid wa tunalu bil hawaid wa husnul hawatin wa istasqa ma'udil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adali kulli ma'lumillah ya arhamar rahimin. Rabbana bilana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai sudah acara kita hari ini, maka kita tutup ya. Sebelumnya saya minta maaf sebagai moderator hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitria, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Tanjung Lubuk, telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Ibu Fitra Mayasari MPD, calon guru penggerak angkatan ke-10. Dari kegiatan ini, saya menyadari bahwa budaya positif itu sangat penting diciptakan untuk sekolah kami. Dimulai dari kebiasaan disiplin positif, menerapkan segitiga restitusi ketika siswa bermasalah. Di antaranya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, memantapkan keyakinan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina, teman sejawat dari Ibu Fitra Mayasari, calon guru penggerak angkatan 10. Saya telah mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Saya menyadari bahwa posisi kontrol guru yang baik adalah manajer. Kedepannya, saya akan berusaha berlatih dan mempelajari segitiga restitusi dan menerapkan disiplin pada siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.